Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohmat Kurniawan Arafiul dari kelas IF 1A pagi dengan NIM 3312201005. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman dari materi minggu 8 dan 9, yaitu PJOK atau Penjaskes. Olahraga pada pengidap diabetes mellitus. Olahraga sangat bermanfaat dalam menjaga kesehatan. Selain sebagai preventif, olahraga juga dapat digunakan sebagai terapi pendukung terhadap beberapa penyakit degeneratif dan metabolik. Salah satu penyakit metabolik yang insiden dan prevalensinya terus meningkat saat ini adalah diabetes mellitus. Dalam penanganan diabetes mellitus bertumpu pada 4 pilar utama, yaitu edukasi, gizi, olahraga, serta terapi medis. Olahraga secara teratur dapat memperbaiki kendali glukosa darah dengan memperbaiki kepekaan atau sensitivitas insulin, mempertahankan atau menurunkan berat badan, meningkatkan kadar kolesterol HDL, menjaga kelenturan otot dan mempertahankan kekuatan otot, serta menjaga kebugaran. Namun, pengendalian gula darah tidak akan berhasil dengan olahraga saja. Upaya ini mesti dipadu dengan pengaturan diet secara tepat. Olahraga dianjurkan dilakukan 60-90 menit setelah makan. Adapun petunjuk olahraga untuk menderita diabetes mellitus adalah sebagai berikut. 1. Program latihan. Program latihan yang dianjurkan bagi penderita diabetes mellitus untuk meningkatkan kesegaran jasmani, kebugaran jasmani adalah CRIPE, adalah kepanjangan dari Continuous Rhythmical Interval Progressive dan Endurance. 2. Porsi latihan harus ditentukan supaya maksud dan tujuan latihan oleh penderita diabetes mellitus memberikan manfaat yang baik. Porsi latihan harus memperhatikan intensitas latihan, lama latihan, dan frekuensi latihan. Intensitas latihan dapat dinilai dengan target nadi latihan. Bisa digunakan rumus denyut nadi maksimal sama dengan 220 dikurang umur penderita. Denyut nadi yang harus dicapai antara 60-80% adalah target nadi latihan yang diperbolehkan. Bila lebih dari 80%, maka dapat membahayakan kesehatan penderita. Apabila nadi tidak mencapai target atau kurang dari 60%, yaitu kurang bermanfaat. Lama latihan untuk mencapai efek metabolik. Maka latihan ini berkisar antara 30-40 menit dengan pemanasan dan pendinginan masing-masing 5-10 menit. Bila kurang, maka efek metabolik sangat rendah. Sebaliknya, bila berlebihan, menimbulkan efek buruk terhadap sistem muskuloskeletal dan kardiovaskuler serta sistem respirasi. Yang ketiga, frekuensi olahraga berkaitan erat dengan intensitas dan lamanya berolahraga. Menurut hasil penelitian, ternyata yang paling baik adalah 5 kali seminggu. 3 kali seminggu sudah cukup baik, dengan catatan lama latihan harus diperpanjang 5-10 menit lagi. Jenis olahraga. Jenis olahraga yang dianjurkan pada penderita diabetes mellitus antara lain adalah jalan cepat, Tai Chi. Tai Chi adalah serangkaian gerakan tubuh yang lambat dan halus untuk menenangkan tubuh dan pikiran. Yang ketiga, yoga. Yang keempat, bersepeda. Yang kelima, latihan angkat beban. Yang keenam, berenang. Olahraga secara teratur dapat mempertahankan berat badan yang ideal sehingga terhindar dari obesitas yang merupakan salah satu penyebab hipertensi. Dilansir dari American Heart Association (AHA), olahraga diklaim dapat meredakan stres pada seseorang dengan olahraga. Dengan olahraga, jantung akan lebih sehat dan tekanan darah akan menurun, sehingga terhindar dari risiko komplikasi hipertensi. Jenis olahraga untuk penderita hipertensi. Olahraga yang paling direkomendasikan untuk penderita hipertensi adalah jenis aerobik. Aerobik mencakup berbagai gerakan ritmik yang dilakukan secara berulang, serta melibatkan kelompok otot besar pada tubuh Anda
seperti kaki, bahu, dan lengan. Berikut daftar rekomendasi olahraganya adalah: 1. Berjalan kaki adalah salah satu jenis olahraga aerobik yang paling mudah dilakukan, tetapi efisien untuk menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah Anda. Bagi Anda yang obesitas pun, jalan kaki bisa menjadi pilihan untuk menjaga berat badan sehingga juga bisa mencegah hipertensi Anda semakin parah. 2. Bersepeda. Jenis olahraga aerobik lain yang dapat Anda coba yaitu bersepeda. Dengan bersepeda secara rutin, jantung Anda akan bekerja lebih efektif dalam memompa darah, sehingga tekanan darah dapat menurun secara signifikan. Berenang, jalan kaki, dan bersepeda memang bisa Anda lakukan sambil menjalankan aktivitas seharian. Namun sambil mengisi waktu luang, Anda juga bisa sesekali melakukan olahraga aerobik lainnya untuk menurunkan tekanan darah Anda seperti berenang. Penelitian dari American Journal of Cardiology menunjukkan bahwa olahraga berenang selama 12 minggu sebanyak 3-4 kali seminggu dapat menurunkan tekanan darah sistolik untuk penderita hipertensi, terutama yang telah berusia lanjut. Yoga 4. Olahraga yoga. Anda juga bisa melakukan olahraga yoga untuk olahraga alternatif untuk menurunkan tekanan darah pada penderita hipertensi. Yang nomor 4 adalah olahraga untuk anjuran olahraga untuk penderita hipertensi yaitu yoga. Yang kelima, senam. Senam aerobik umumnya sama dengan jenis aktivitas aerobik lainnya yang dapat memacu detak jantung. Saat melakukan olahraga atau senam, penderita hipertensi perlu menerapkan beberapa hal agar aman untuk tubuh serta efektif dalam menurunkan tekanan darah. Beberapa tips yang perlu diterapkan. 1. Lakukan olahraga secara rutin dan teratur. Untuk olahraga dengan intensitas sedang, sebaiknya lakukan sebanyak 3-5 hari dalam seminggu, selama 30 menit per hari. Nomor 2, jika Anda memilih jenis olahraga yang berintensitas tinggi, misalnya berlari, lakukan sekitar 75 menit per minggu. Namun perlu diingat, Anda perlu berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter sebelum melakukan jenis olahraga ini. 3. Yaitu pilihlah jenis olahraga yang Anda sukai dan jadikan olahraga sebagai kegiatan yang menyenangkan. Manfaat olahraga pada orang dengan obesitas. Apa itu obesitas atau kegemukan? Obesitas adalah keadaan tubuh dengan lemak tubuh yang melebihi normal. Pada umumnya, adanya peningkatan berat badan berarti menuju kegemukan, tetapi bila hendak lebih spesifik, kita harus mengukur dari kadar lemak tubuh. Kondisi dengan peningkatan berat badan tetapi tidak terjadi peningkatan lemak tubuh bukan mengindikasikan kegemukan yang sebenarnya. Obesitas bahkan juga dihubungkan dengan gangguan kesehatan mental seperti kecemasan dan depresi. Dan manfaat olahraga pada orang dengan obesitas adalah olahraga sangat baik bagi kesehatan. Terlebih apabila kita mengalami obesitas, karena olahraga dapat menurunkan kadar lemak tubuh, olahraga dapat menurunkan atau mempertahankan berat badan ideal, olahraga dapat mempertahankan tekanan darah yang normal, olahraga dapat memperbaiki profil gula darah menjadi normal. Syarat-syarat olahraga untuk pasien obesitas yaitu pemeriksaan prepartisipasi untuk melakukan olahraga yang aman. Seorang dengan obesitas diharapkan melakukan pemeriksaan prepartisipasi yaitu berupa pemeriksaan jantung, paru-paru, dan kondisi otot dan tulang pada tubuh yang menyokong. Dilakukan oleh pasien obesitas dengan hati-hati. Pemberian olahraga pada pasien dengan obesitas harus dilakukan dengan hati-hati dengan menerapkan prinsip-prinsip berolahraga secara baik. Dilakukan oleh
Baik, sudah cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.